Perkenalkan, nama saya Elvita, kelas 11 dari sekolah SMA Maria. Oke, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas fikih yang dibimbing oleh Ustadz Aris Jaya. Untuk tema kita hari ini adalah yaitu tata cara memandikan sholat jenazah corona sesuai fatwa MUI. Diketik dari Tirto ID. Pedoman memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah muslim yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 18 tahun 2020. Jika ahli terpercaya berpendapat memandikan jenazah tidak mungkin dilakukan, maka jenazah tidak perlu mendapat perlakuan tersebut. Cara mengurus jenazah, tajhiz al-janaiz, muslim yang terpapar COVID-19, yaitu mengingatkan virus corona menjadi pandemi global. Sedangkan pasien COVID-19 meninggal, virus tersebut masih dapat menular melalui jenazahnya. Pada 21 Maret 2020, MUI mengeluarkan Fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Dalam fatwa itu disebutkan pengurusan jenazah tajhiz jenazah terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Fatwa ini diperkuat Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 tertanggal 27 Maret 2020. Pedoman ini dipisahkan ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, cara memandikan jenazah, yang kedua, cara mengafani jenazah, yang ketiga, cara menyolatkan jenazah, dan yang keempat adalah cara menguburkan jenazah terpapar virus corona atau COVID-19. MUI memandang umat Islam yang meninggal karena COVID-19 tergolong syahid akhirat. Artinya, muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu yang mendapat pahala syahid. Tetapi, tetap wajib dipenuhi hak-hak jenazahnya secara duniawi. Dalam Fatwa nomor 18 tahun 2020, ditegaskan pula bahwa pengurusan jenazah, terutama dalam memandikan jenazah, dilakukan oleh pihak berwenang atau petugas muslim yang melaksanakan tajhiz jenazah. Tata cara mengafani jenazah laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama, pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19. Memandikan jenazah yang terpapar virus corona mesti mempertimbangkan pendapat ahli terpercaya. Pedoman umum adalah memandikan jenazah tanpa membuka pakaian mayit. Namun, bila tidak memungkinkan, maka yang dilakukan adalah menayamumkan. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Yang kedua yaitu tata cara memandikan jenazah terkena virus corona adalah sebagai berikut. Memandikan jenazah tanpa membuka pakaian. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap dimandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka jenazah ditayamumkan. Jika ada najis pada tubuh jenazah, petugas membersihkannya sebelum memandikannya. Petugas memandikan jenazah dengan cara menguncurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan,
maka memandikan dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Caranya adalah mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu. Demi perlindungan diri, petugas dapat tetap menggunakan alat pelindung diri atau APD. Jika berdasarkan pendapat ahli, memandikan atau menayamumkan jenazah tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas. Maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan ketentuan darurat syariah. Yang kedua, pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19. Tata cara mengafani jenazah yang terkena virus corona dapat dilakukan sebagai berikut. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah proses pengafanan masih ditemukan najis pada jenazah, petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Yang ketiga, yaitu pedoman menyalakan jenazah yang terpapar COVID-19. Tata cara melakukan sholat jenazah yang terkena virus corona adalah sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan menyelenggarakan sholat setelah jenazah dikafani. Sholat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Sholat jenazah dilakukan oleh minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, jenazah boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak mungkin, maka jenazah boleh disolatkan dari jauh atau sholat gaib. Pihak melakukan sholat jenazah wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. 4. Pedoman menguburkan jenazah. Langkah-langkah menguburkan jenazah yang terkena virus corona adalah sebagai berikut. Proses penguburan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat. Al-Darurah Al-Syariah. Hal ini sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Itu tadi artikel dari Tirto ID, penulis Fitra Firdaus dan editor Agus. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.